Ya, Bang Adam. Ini gini teman-teman ya, ini banyak yang ini. Boleh saya tanya Bang Edis? Boleh, gini. Bang Edis, boleh tanya? Ini kan dari tadi, Boleh tanya. dari tadi yang datang tuh muslim-muslim yang awam, yang nggak tahu apa-apa. Bahkan Al-Quran saja di rumah nggak punya. Bayangin, dia muslim tidak punya Al-Quran di rumah. Nah, dari penampilan Anda nih ya, pakai peci, ya kan? Saya harap ini Anda benar-benar Islam yang mempelajari agama Islam, Bang Adam. Saya mau tanya dulu, Bang Adam. Ya. Anda betul-betul sungguh-sungguh pernah atau punya latar belakang memperdalam Al-Quran ya? Ya. Oke, Anda berarti belajar mantek, nahu sorof, belajar semua ya? Ya. Oke. Abang pernah belajar Al-Quran? Oh jelas, 13 tahun bahkan saya belajar Al-Quran. Oke. Anda oke. sudah membranding sebentar. Anda kan sudah membranding dirinya belajar Al-Quran 13 tahun, berarti saya harus bertanya kepada Anda terkait Al-Quran tanpa terjemahan. Ya betul, Ya. makanya ini yang sedang kita bahas. Ini yang sedang kita bahas. Oke. Oke. Makanya begini, kata Rob itu bisa tidak ditujukan kepada manusia? Untuk Rob ditujukan kepada manusia tidak bisa. Tidak bisa. Baik, kita tampilkan ayatnya ya. Kita tampilkan. Ya. Ini di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23. Baik. Lihat ya. Coba di dalam surat Yusuf ayat ke-23. Kelihatan di layar? Ya. Iya ngelihat sini aja kagak. Lihat sini. Iya. Jangan iya aja. Iya itu. Betul di sini tulisannya innahu rabbi. Innahu Rabbi. Oke. Innahu rabbi ini bahasa Indonesianya apa? Ada Tuhan, ada Tuhan. Oke. Ada pemilik. Ini innahu rabbi ini ditujukan kepada manusia apa kepada Allah? Tunggu dulu artinya. Qala ma'adallahi innahu Rabbi. Bagaimana Oke, artinya kata, itu? Sesungguhnya Robbi, Robku ini ditujukan kepada Allah apa kepada manusia? Itu kepada Allah. Kepada Allah. Berarti Ibnu Katsir tulul ya. Ini Ibnu Katsir nih Kepada seorang yang Allah tulul dan Subhanahu wa dungu, betul? Ta'ala. Gimana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita bacakan Ibnu Katsir ya. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku. Nah, kata Tuanku ini merujuk kepada Allah atau merujuk kepada pemilik yang mengurus si Yusuf di rumah. Yang mengurus lillahi ma fis samawati wal ard. Yang mengurus langit dan bumi. Tetapi kenapa di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir ini mereka menyebut kata Rob untuk tuan dan orang besar di kalangan mereka? Kenapa di sini penggunaan kata Rob ditujukan untuk tuannya si Yusuf atau orang besar di kalangan mereka? Oh iya, karena Allah itu Allahu Akbar Maha Besar. Jadi Karena Allah itu innahu orang besar. Rabbi. Jadi Allah itu orang. Bukan orang besar. Jangan ini samakan. untuk orang. Ini Loh, untuk orang. mana? Di sana kan sudah ada Bang Edi. Kenapa di sini? Kenapa di sini diterjemahkan tuan? Sebentar. Kenapa di sini diterjemahkan tuan? Arti dari Robbi itu Robbun ya, itu memiliki 3 arti. Tuhan, tuan bisa. Kemudian pemilik bisa. Oke, jadi kenapa di sini diterjemahkan tuan? Kenapa? Ya sama, karena itu tujuannya Allah. Oke, jadi Allah itu tuan. Bisa tuan, Gusti. Kenapa kalian Edi jadi Tuhan? Gusti Allah. Kenapa? Ya sama. Kenapa Tuhan jadi Tuhan? Ah ini mereka ini, nah ini. Rob itu Bang Edis. Rob itu memiliki 2 arti, bisa Tuhan atau tuan. Oke, Dan bisa Tuhan pemilik. atau tuan. Baik, sebentar. Bisa Tuhan atau tuan. Baik. Jadi kata tuan itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Tidak bisa.
Berarti tidak Itu boleh lafaz seseorang Rob dipanggil ya. Tuhan. Untuk lafaz Rob, untuk lafaz Rob bisa diidofahkan sebentar dulu. Bisa berat itu ini. diidofahkan. Oke, datamu mana? Sebentar. Hmm. Oke, saya tunjukkan kepada Anda. Perhatikan. Saya catat di sini Bang Edis. Jangan turunkan saya masih belum bertanya kepada Anda. Berat ini. Sebentar. Hmm. Mana pulpen saya ini, saudara? Makanya teman-teman ya, Sebentar saya cari pulpen dulu mereka ya. telah membuat Ibnu Katsir menjadi orang oon. Berarti Ibnu Katsir oon ya? Loh, jangan kau begitu, jangan Loh, kau begitu. Kan kamu yang bilang salah. Siapa yang Innahu mengatakan Robbi, demikian? kata-kata Innahu Robbi itu, sesungguhnya Tuanku itu merujuk kepada majikannya Yusuf apa Allah? Itu merujuk kepada Allah. Innahu Rabbi. Tapi kenapa di dalam tafsir Ibnu Katsir itu merujuk kepada majikannya Yusuf? Mana tunjukkan kalau di sana menunjukkan ada Buset, secara berat. secara detail Nih, menunjukkan saya balikan kamera bahwasanya saya, inilah orang Islam nih, majikan teman-teman. Yusuf. Di agama Islam. Nih, baik. Perhatikan. Ya. Ini sebentar saya tanya dulu. Ini tafsir Ibnu Katsir percaya nggak? Ya, percaya. Percaya. Perhatikan yang bagian ini ya, yang frase ini ya. Yusuf menolak ajakan itu dengan tolakan yang keras dan ia mengatakan, Ya. nih, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, siapa yang memperlakukan Yusuf dengan baik? Kenapa? Nah, pantesan Yang memperlakukan Yusuf dengan baik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang memperlakukan dia dengan baik itu adalah majikannya? Bukan Loh, Allah, mana? tapi Coba baca yang majikannya. jelas lagi. Nih, perhatikan. Mana? Coba Ini dari loh, atas. Bang Edis. mereka Bacanya dari menyebut atas. kata Rob. Perhatikan, mereka menyebut kata Rob untuk tuan dan orang besar di kalangan mereka. Ini ditujukan, kata Rob ini ditujukan untuk orang besar di kalangan mereka. Dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah tuanku. Nih, suamimu adalah Robku. Dia telah memperlakukan diriku dengan perlakuan yang baik dan menempatkan diriku pada kedudukan yang baik. Maka aku tidak akan membalas kebaikan ini dengan melakukan perbuatan keji zina terhadap istrinya. Jadi Yusuf menyebutkan Robbi itu maksudnya suami dari si Zulaika ini. Ya. Sekarang masih ngeyel. Oke, saya terima. Berarti kamu tadi salah. Ngaku salah. Ngaku salah. Ya, salah. Salah. Nangis dulu. Siapa yang mau nangis? Ini saya sudah tulis. Bentar. Kata Rob, perhatikan. Sebentar. Kata Sebentar Rob dulu itu, Adam. Adam. Sebentar, Abang. Dam, Sebentar, Abang. kamu Saya barusan jelaskan. tadi bilang kata Rob di situ untuk Allah, betul? Loh, kalau Sekarang Rob kamu akui itu kamu untuk salah, Allah betul? memang. Iya, salah. Ini orang gimana? Tulisan. Dam, Sebentar, Adam. saya jelaskan. Ini saya tulis. Iya, Enggak, apa? sebentar, sebelum kamu ke situ dulu, kita bahas penggunaan Rob di dalam surat Yusuf 23 tadi. Penggunaan kameramu terus? jangan kau balik ke situ, kau udah malu. Oke. Jangan Si kau Adam udah framing. malu Siapa nih. yang malu? Siapa? Oke, coba gini Santai. Dam. Ayo. Tadi barusan kita membahas penggunaan kata Rob di dalam surat Yusuf 23. Kamu ngeyel bahwa kata innahu Robbi, sesungguhnya Robku. Kamu ngeyel itu kamu katakan kepada Allah. Ternyata kamu salah. Penggunaan kata innahu Robbi, sesungguhnya Robku itu merujuk kepada suaminya Zulaika. Jadi yang benar yang mana? Kata Rob itu ditujukan kepada Allah atau kepada suaminya Zulaika?
Kalau di surah Yusuf itu innahu rabbi ditujukan kepada suaminya Zulaikha. Oke. Jadi kata Robbi Oke. itu bisa ditujukan kepada manusia, betul? Menurut Al-Qur'an, betul? Betul. Betul, sepakat. Terus kenapa tadi kamu ngeyel? Begini Bang Edi, saya jelaskan, kasih saya waktu. Rob Silakan. itu bisa bermakna ilahi dan juga bisa bermakna insani. Penjelasannya udah kayak orang Kalau di Kristen. dalam Kristen, loh, Sudah sebentar. mulai ini penjelasannya Kalau- kayak orang loh, Karesteng. Loh tidak. Loh? Kalau di dalam agama Anda, Loh, rob bukankah seperti itu penggunaan bisa kata krios? kurios? Kurios kata Tuhan itu bisa merujuk kepada insani, bisa merujuk kepada ilahi. Ini sudah mulai jadi Karesteng. Dah mulai. Bukan Oke. Bang Edis. Saya mau menjelaskan kepada Anda bahwasanya rob itu bisa memiliki arti insani dan juga ilahi. Oke, Seperti maksudnya itu. insani apa itu? Kata Rob ketika dia bermakna insani itu apa? kalau harus diidofahkan. Ya, itu enggak Ya, diidofahkan, dapat hanya Rob disebut itu- Robbi, innahu Robbi. Ada B-nya itu. Ada rob, ada B-nya. Apa sih maksudnya Robbi? Kan tuanku, betul kan? Iya, maka dari Oke. itu memiliki ya Oke, mutakallim berarti ya Robbi, berarti ya tuanku, betul? Iya, betul. Ah, bisa itu ngomong begitu kepada orang, bisa nggak? Kalau ke manusia tidak boleh. Lu itu Yusuf, berarti kafir Yusuf. Loh, Dia tadi tidak, bilang, "Innahu tidak. Rabbi," Begini kata Bang dia. Edis. Perhatikan Bang Edis. Waduh, Yusuf udah kafir, teman-teman. Lafaz yang ada. Loh, Yusuf sebentar. kafir. Mulai di framing. Sebentar. Silakan. Rob itu memiliki dua arti. Saya sudah jelaskan, insani dan juga ilahi. Kalau diidofahkan kepada lafaz selain Tuhan, maka itu memiliki arti insani. Contohnya Rabbul Mal, pemilik harta dan lain sebagainya. Oke, baik. Kenapa Kalau Yusuf menyebut diidofahkan, Kenapa Yusuf menyebut suaminya Zulaikha dengan kata-kata Robbi? kan saya sudah bilang harus diidofahkan. Iya, menjadi pertanyaan saya, kenapa Yusuf, nabi di dalam Al-Quran, dia menyebutkan suaminya Zulaikha yang sedang menggoda dirinya dengan kata-kata Robbi? Ya karena dia memiliki tuan. Oke, artinya dia Makanya yang mengatur. Dia yang mengatur Yusuf. Betul? Bukan yang mengatur Yusuf, bukan yang merawat. Oke, Yang dia yang merawat merawat Yusuf. Kemudian yang Yusuf Iya. harus taat kepadanya, betul? Iya. Oke. Jadi, seseorang yang kepadanya Anda wajib mentaati, yang Anda menurut kepada dia, Anda diajar oleh dia, itu dipanggil dengan kata-kata Rob atau gelarnya adalah Rob, betul? Bukan Rob saja. Kalau Rob tunggal itu Allah. Kalau Berat diidofahkan ini, itu teman-teman. memiliki Bang Edis, jangan pelintir Bang Edis. Inilah kayak gini susahnya ini. Kemarin saya sama sebentar. Gus Wafi, gini Zadam. Kemarin saya sama Gus Wafi itu penjelasannya gampang dia. Dia sudah bilang kata Robbi itu bisa dia ditujukan kepada manusia, bisa ditujukan kepada Loh, iya Allah. insani. Iya. Iya betul. Berarti kata Robbi bisa nggak ditujukan kepada manusia? Betul, harus diidofahkan. Betul. Bisa. Iya, Nah, bisa. ketika dia ditujukan kepada manusia, maknanya seperti tadi, orang yang kepadanya Tuan. Anda takluk, taat, patuh, betul? Iya. Nah, Betul. pertanyaan saya, seorang muslim, posisi seorang muslim di seluruh dunia ini terhadap seorang manusia yang bernama Muhammad wajib taat, patuh, mengikut, diatur, tunduk, betul? Wajib nggak? Wajib karena itu perintah Allah, kul Iya. atiullah war rasul. Iya, Perintah Allah. berarti posisi Muhammad terhadap umat adalah Rob, betul? Tuan. Iya, Rob, betul.
Tuan, iya betul Tuan. Iya. Iya, jadi posisi Muhammad Iya, betul. adalah Rob kalian. Betul, Tuan kami. Iya. Nah, Muhammad adalah tuanmu atau Robmu. Lawan kata tuan apa? Rob. Lawan kata tuan kok Rob gimana? Itu persamaan. Susah. Loh, bukan gitu Bang Edis. Bang Oke, Edis sekarang kan saya tanya. mau menggiring saya. Oke, sekarang saya tanya, Mau- Robmu dilahirkan nggak? Ini lanjutin sama yang tadi abang tadi nih. Oke, Coba. Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Oke, Robmu dilahirkan. Loh, jangan pelintir. Loh, Jangan loh, pelintir, Mas. Muhammad Jangan pelintir. Robmu bukan? Sebentar, Eh. Muhammad Robmu bukan? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya, Robmu bukan dia. Bukan. Nah, kan bukan lagi. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang Bang Edi. bukan. Tadi kamu sudah bilang posisi Muhammad di tengah-tengah umat. Dia pengatur. Iya kan? Yang kepadanya Anda harus taat, patuh, mengikuti karena perintah Allah, betul? Betul, Nah, sepakat. makanya posisi Muhammad haruslah dia kamu jadikan sebagai yang demikian, yang mengatur, yang kepadanya kamu taat, ya kan? Yang kepadanya kamu harus diajar, yang kepadanya kamu harus mengikut. Berarti posisi dia itu adalah Robmu, betul? Sepakat. Nah, sekarang saya tanya, Robmu itu dilahirkan nggak? Nabi Muhammad dilahirkan. Iya. Oke, sekarang katakan, sesungguhnya Robku dilahirkan. Salah katakan. Sesungguhnya Nabi Muhammad dilahirkan. Ih, kata Qul Robmu innama bukan ana Muhammad itu. basyarun mithlukum Muhammad yuha. itu Robmu bukan. Secara lafaz tidak ada kita memanggil Nabi Muhammad dengan kata berat Rob. ini. Loh, mana ada? Aduh, berat. Coba jawab. Tunjukkan satu data, jangan turunkan Ya saya. sudahlah. Tunjukkan Intinya satu begini, data. kamu sudah mengakui Muhammad itu Rob, tapi ada saklarnya. Kan saya sudah bilang kemarin. Loh. Muhammad itu Rob, ada saklarnya. Matikan saklar. Oh. Hidupkan saklar. On. Makanya saya bilang Muhammad itu Rob kalian, tapi on off. Ada saklarnya. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Oke, sudah. Terserah Anda. Silakan. Saya mau tanya sekarang Bang Edis. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Hmm. Tunjukkan satu data di Bible Anda ini bahwasanya Tuhan Anda itu Maha Adil dan Maha Pengasih. Maha adil dan maha pengasih. Banyak. Iya, tunjukkan. Baik. Tunjukkan baik. satu saja. Baik. Anda punya Bible di rumah. Bagus ini ya. Bentar. Banyak saya. Mulai dari tahun 1 sampai tahun 10 ada semua. Baik. Kita bukakan ya. Sebentar. Anda pengen tahu dalil di mana Tuhan itu maha adil? Iya. Baca Bang Edis. Tampilkan datanya ya. Baik. Sabar ya. Saya heran kalau saya buka ini dari ini kok lemot begini ya. Banyak dosanya Bang Edis. Situs tidak dapat dijangkau tulisannya nih. Ya ada banyak ya. Kalau masalahnya apa namanya? Mana? Ya Tunjukkan. sabar. Masalahnya saya kalau buka ini tidak tahu saya kenapa kok ini situs tidak bisa Pusing dibuka. ya. Tidak pusing. Ayo Gitu tunjukkan. saja pusing nggak pusing? Apaan yang pusing? Ayo, tunjukkan. Ketika saya buka ini dia langsung lemot ya. Ayo. Mana Bang Edis? Nih loh, kalau kamu nggak percaya ini saya balik ya. Ketika saya buka itu lemot dia. Nih, bahkan dia sudah begini nih tulisannya nih. Lihat nih. Nih. Situs tidak bisa dijangkau. Kan Anda bisa download Bible aplikasinya. Nih ya, kalau Coba. saya biasanya buka tuh dari sini. Nih, saya pencet begini. Dia nggak mau.
Mm-mm. Mana? Coba. Ya makanya Anda kan sudah mengatakan ada. Makanya saya minta tunjukkan Iya, kepada makanya kami. saya sedang mau menunjukkan, tapi masalahnya ini tidak bisa dijangkau. Nah, ini Sabda Mobile di sini. Oke, baik, saya cari ya. Saya cari. Oke, sudah ada ya. Anda mau cari di dalam Bible bahwa Tuhan adil begitu ya? Frase Tuhan adil ya? Iya, adil dan maha pengasih. Baik. Oh, itu banyak sekali. Oke, misalnya nih ya. Iya, tunjukkan satu saja. Baik. Misalnya di dalam Mazmur 116 ayat yang kelima, silakan. Mazmur 116. Buka dulu Mazmur 116. Iya. Mm-mm. Mazmur 116. Yang Mazmur penting dia 100. sudah mengakui Muhammad itu Rob, tapi ada saklar. Loh, tunjukkan Bang Edis. Mazmur 116 kamu kan punya Bible. Nah, nggak bisa buka Mazmur. Baca. Loh, Ketahuan lah, dia Bible alasan cuma Bang buat Edis. perhiasan. Adam, baca Bang Edis. coba. Loh, kamu kan punya Bible di situ. Oke, saya yang bacakan. Ya. Baca Mazmur dan tunjukkan. 116 ayat yang kelima. Baik. Ya, Mazmur baca. 116 ayat yang kelima. Saya balik dulu kamera saya. Nih. Balik. Nih ya. Mazmur 116. Nih. Ya kan? Ayat yang kelima. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuh. Seperti permintaanmu. Di Oke, mana dalam sudah. Bible Tuhan itu pengasih dan Mantap. adil. Oke, terus pertanyaan selanjutnya Mantap. apa? Ada. Cuman itu doang. Sudah. Lalu saya mau menampilkan ini ke Bang Edis. Jawab Baik. pakai data ya. Silakan. Pakai data. Silakan. Ini di dalam 1 Samuel 6:19 di sini Hmm. Tuhan Abang itu membumbum 50.070 orang gegara hanya melihat kotak. Mana bentuk keadilannya? Sedangkan Samuel, Sebentar. sedangkan Apa itu? Apa? 1 Samuel Mm-mm. 1 Samuel 6:19. Di sini 1 Tuhan Samuel Anda 16. Coba dibaca Ya, dulu apa perikopnya. Kamu kan ada Bible itu. Oke. Bible yang itu aja coba. Yang itu loh. terlalu tebal, Bible terlalu yang kau tebal, pegang terlalu itu. tebal, Terlalu terlalu tebal. tahu dia di mana Terlalu 1 tebal. Samuel. Ketara banget baru dibeli tadi sore. Ayo. Bukan, coba jangan Ayo. ganggu saya ketika mau menjelaskan. 1 Samuel ya 6:19 di sini Tuhan Anda itu membumbum atau membunuh 50.000 orang, 70 orang. Gegara hanya melihat kotak. Mana bentuk kasih sayang dan adilnya? Iya, melihat coba kotak. coba Lihat. dibacakan. Bacakan dulu satu perikop. Oke. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh terus? 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkambung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Pertanyaan saya, kenapa Lot di sana berbuat dosa? Kok tidak dibumbum oleh Tuhan Anda? Kemudian Waduh. Ini kok Ruben, lari-lari lompat kemana-mana Yahudes. Loh, Oke. Sebentar. Ya, terus? sebentar saya jelaskan. Sedangkan di dalam 1 Samuel 6:19 ini hanya gegara melihat kota 50.000 orang dibunuh oleh Tuhan Anda. Sedangkan Baik, sudah balik lagi bagaimana dengan kameranya. Lot? Balik lagi kameranya ke sini. Bagaimana dengan Ruben? Ya, Oke, balik siap. lagi kameranya. Kupikir tadi pertanyaanmu dahsyat. Pertanyaanmu tanyanya kayak begini. Ayo balikin. Kamera, balikkan. Iya, Mas Yano. Oke.
Iya, pertanyaanmu Bentar. saya pikir ada isinya, tapi pertanyaanmu biasa-biasa saja. Iya, jadi mengenai jawab pakai bagaimana data, jawab. penduduk Bait Semes, ya saya bacakan. Jadi bagaimana penduduk Bait Semes dihajar atau dipukul oleh Tuhan dengan sebuah tulah, ya, di mana di situ meninggal beberapa orang karena mereka melihat ke dalam tabut perjanjian. Karena memang tabut perjanjian itu memang khusus atau kudus sekali, dia spesial, tidak boleh orang menjenguk ke dalam atau melihat ke dalamnya. Bahkan itu di zaman Daud, ya, ketika tabut perjanjian Tuhan itu ingin dipindahkan, orang yang menyentuh saja itu mati, mereka kecelakaan di situ. Pada waktu tabut perjanjian itu dipindahkan oleh Daud. Jadi memang tabut perjanjian di dalam Bible itu adalah barang kudus yang dengan lewat perantaran itu malaikat Tuhan berbicara kepada Musa dengan tabut perjanjian itu. Nah, lalu pertanyaanmu Anda bandingkan dengan Lot. Gak ada kaitannya dengan Lot. Lot itu di dalam Bible, perhatikan. Ketika Tuhan ingin memusnahkan penduduk Sodom dan Gomora, di situ Abraham meminta belas kasihan kepada Tuhan supaya Tuhan jangan memusnahkan kota itu karena masih ada orang benar di sana, yaitu Lot. Nah, tetapi keponakan Abraham, tetapi Tuhan karena berbelas kasih kepada Abraham, makanya dia mengutus malaikatnya datang ke kota itu untuk membawa Lot pergi keluar dari kota itu karena kota itu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, ketika Lot dan dua putrinya mereka melarikan diri, kedua putrinya berkata, bagaimana nanti keturunan kita? Akhirnya mereka memberi ayah mereka minuman keras sehingga mabuk. Lalu di situ disebutkan bahwa kedua putrinya berhubungan dengan ayahnya sendiri untuk melanjutkan generasi. Pertanyaannya, yang mana di situ bahwa Tuhan tidak menghukum Lot di mana? Itulah keturunan-keturunan Lot itu. Makanya dikatakan mereka itu kan menjadi musuh orang Israel. Begini Bang, yang saya pertanyakan kepada Abang, coba jangan dipelintir dan di framing. Di dalam 1 Samuel yang saya sebutkan tadi, hanya gegara melihat kota, Tuhan Anda itu membunuh 50.070 orang. Di mana di situ 50.070 orangnya? Waduh, ini orang. Ya, coba di mana di situ 50.070 orang tuh di mananya? Loh, Abang gak hafal Abang ini ya? Ini Bang, takut saya dikira framing saudara. Coba dibacakan datanya 50.070 orang. Maksudnya gimana sih 50.070 orang ini gimana? Coba baca. Sebentar. Saya balik kameranya. Coba. Ini perhatikan. Lalu dia membunuh beberapa orang Bet Semes sebab mereka melihat ke dalam tabut Allah. Dia juga membunuh ini 50.070 orang. 50.070 orang. Ini 50.070 orang dari mereka. Coba berapa? Ini, 1 Samuel berapa? 1 Samuel 6:19. Pertanyaan saya ke Bang Edis. 1 Samuel. Tuhan Abang ini tidak mempunyai. 1 Samuel berapa? Ya. 1 Samuel 6:19 mulai muter-muter saudara. Mulai Bang Edis pusing. Baik, saya bacakan ya. Saya bacakan. 1 Samuel 7 ayat 16. Baik, saya bacakan ya. 1 Samuel 7 ayat 16. Betul nggak 1 Samuel 7 16? 1 Samuel 6:19. Jangan ngarang. Oh, 1 Samuel 6:19. 1 Samuel 6. Sebentar, teman-teman. 19 ya. 1 Samuel 6:19. Saya bacakan. Baik, saya bacakan ya.
Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan kedahsyatannya. Nih, saya balikin kamera saya ya. Saya balikin. Nih, perhatikan. Kelihatan? 1 Samuel 6:19. Ya kan? Kok tidak sama itu? Nih, 1 Samuel 6:19. Ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Sudah? Ya, sudah. Terus, masalahnya di mana? Ya. Tapi kok berbeda? Di sana ada 50.070 orang. Iya, terjemahan yang Ada yang pakai yang mengatakan mana? 70 Makanya orang. buka Bible-mu yang barusan kau beli itu. Bible-mu Oke, itu, sudah. yang Oke, barusan kau beli. maksudnya kita kecilkan dulu, kita kerucutkan, ambil yang 70 ya. Pertanyaan saya ke Bang Edis. Pertanyaan saya ke Bang Edis, mana bentuk kasih sayang Tuhan Anda dan mana bentuk kasih adil Tuhan Anda? Bentuk keadilan Tuhan Anda. Sedangkan sebentar, David melakukan hubungan SKL dan memiliki anak Solomon. Dia tidak membunuh David. Kemudian bagaimana dengan Yahuda melakukan SKL dengan ibunya sendiri? Bukankah itu leluhur dari Yesus? Baik, saya jawab ya. Pertanyaan saya, mana bentuk keadilan Tuhan Anda? Baik, sedangkan saya jawab. hanya 70 orang melihat kota dibunuh. Baik, saya jawab ya. Seperti tadi jawaban saya akan tetap sama ya, bahwa memang dilarang orang awam ya itu mendekat kepada tabut Tuhan. Karena tabut Tuhan itu tidak boleh dia dinajiskan atau tersentuh kepada orang apapun. Yang boleh ke situ itu hanyalah khusus imam besar. Ya. Makanya itu bentuk bagaimana lambang kehadiran Tuhan itu adalah spesial sekali. Tuhan itu tidak dapat didekati oleh orang yang cemar, hanya bisa didekati oleh orang yang bersih dan kudus saja. Itu makanya Tuhan menjatuhkan hukuman. Bukan cuma satu itu saja, bukan cuma orang-orang di Bet-Semes saja. Bahkan ketika Daud hendak memindahkan tabut itu juga, bagaimana ada orang yang ingin menyentuh tabut itu, mereka malah juga dihukum mati. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan Lot yang dia tidur dengan putrinya sendiri, kan gitu? Bentar. Nah, bagaimana dengan Lot? Nah, di situ Lot dia tidak tahu bahwasanya dia berhubungan dengan anak atau putri-putrinya. Karena apa? Karena posisi di situ mereka memberikan ayahnya itu minuman keras sehingga mabuk. Terus? Ya itu seperti Terus itu. pertanyaan saya, lalu bagaimana dengan David? Oke, bagaimana Dia dengan Daud? melakukan SKL. Baik. Iya. Jadi begini. Bagaimana dengan Yahuda? Oke, sebentar, Bagaimana pelan-pelan ya. dengan Ruben? Oke, pelan. Jawab pakai data. Tenang. Baik. Jadi, Jawab pakai bagaimana data. di sini Daud dia melakukan Sebentar Bang Edis. kekejian. Sebentar. Sebentar. Apakah Tuhan Anda itu membenarkan hubungan itu? Tidak benar, tidak dibenarkan. Kan Itulah sama-sama kenapa dilarang. Oke. dilarang. Ya, itulah Oke, kenapa sebentar. di dalam 2 Dilarang. Samuel pasal yang ke-12 di situ Tuhan mengutus Nathan kepada Daud untuk menegur Daud atas perbuatan yang dilakukannya. Coba silakan dibuka 1 Samuel 12. Biar Anda ikut Ya, biar gimana? Anda ikut berpartisipasi. Jangan cuma saya terus yang baca. Jadi saya yang ngerti nanti. Silakan. 1 1 Samuel Samuel berapa? 12. 12. Ya, gimana? Coba baca judulnya apa di situ? Ayat keberapa? Coba judul perikopnya apa di situ?
tidak muncul ayat keberapa? Kamu kan punya Bible tadi yang barusan kamu bawa itu. Ini terlalu Saya tebal tidak tahu ini. di mana 2 sama Ini 2. perjanjian. Loh bukan terlalu tebal. Aduh. Ini perjanjian lama segini. Iya. Ya, Kan itu kan perjanjian ada lama segini. tandanya. Ini perjanjian baru. Pantesan dia pamer-pamer teman-teman Sulit, ini. sulit. Di Bible saya ini. Kamu Loh, kenapa jangan pamer-pamer tidak bisa kemana-mana. buka? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Loh, jawab dulu. Bukan kok kemana-mana. Anda ini memang pintar Saya kalau suruh mengalihkan buka pembicaraan. kamu. Sebentar, Adam. Ayo. Kamu kan sudah saya perlakukan di sini Ya. dengan baik nih. Nih, coba kamu Siap. kan tadi pamer-pamer Ya. Bible. Iya. Coba kamu buka dari Bible Betul. itu 1 Samuel pasal yang ke-12, coba. Saya tidak bisa kalau pakai ini. Nggak bisa. Kan Nggak sudah saya bisa. bilang teman-teman, Loh, dia cuma nggak bisa kalau pamer-pamer pakai ini. doang. Persis kayak Anda. Itu gayanya Anda. Kok gaya saya? Jangan kemana-mana Baik, dulu. Saya Kita saja kalau begitu yang bacakan. Jawab dulu Bang Edi. Oke, saya saja yang Oke, bacakan baca. ya, karena kamu kan tidak bisa baca. Inilah teman-teman ya, mereka Tunjukkan ini data. kitab itu cuma buat pamer. Nggak ada mereka bisa baca. Dari mana mereka bisa baca? Baik. 1 Samuel pasal yang ke-12. Ya. Terjemahan Indonesia. Baik. 1 Samuel pasal yang ke-12. Oh, maksudnya 2 Samuel. Sebentar, sorry. 2 Samuel pasal yang ke-12. Sabar. Iya, terus. 2 Samuel pasal yang ke-12 ya. Nih, saya bacakan di sini. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ini nanti baik ini dicontek sama Quranmu nih. Nanti saya tunjukkan gimana Quranmu Terserah Anda. menconteknya. Lanjut. Oke. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Ada 2 orang dalam suatu kota. Yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya, minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu datang orang kaya. Perhatikan, pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi dia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kaum Israel dan seterusnya. Perhatikan ya. Nih, ini hukuman Tuhan. Jadi jangan Anda bilang Tuhan tidak menghukum Daud. Nih, perhatikan ya di ayat yang ke 9-nya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan perbuatan yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan oleh pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu.
untuk menjadi istrimu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, bahwa malapetaka akan kutimpakan atasmu. Karena ini panjang, perhatikan bagaimana Daud menyesal ya. Di ayat terakhirnya, di bagian-bagian belakangnya di sini dikatakan, kemudian nih, dan nah ini, lalu berkatalah Daud kepada Natan. Nih, ini ya, bagaimana sikap Daud ketika dia berdosa. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Perhatikan, kamu mengejek ayat ini, mengatakan di sini Tuhan tidak adil, sementara orang hanya menyentuh atau melihat ke dalam tabutnya dihukum mati, sementara Daud berzina mengambil istri orang, dia tidak dihukum. Saya katakan bukan dia tidak dihukum, dia dihukum. Tidak Anak dihukum yang dilahirkan mati. Daud Ingat. oleh perzinahan itu, bagaimana? Jadi di dalam 1 Samuel yang saya bacakan itu, dia hanya melihat kotak langsung dibunuh oleh Tuhan. Ya. Betul. Sedangkan Daud atau David, kemudian Ruben, Yakub dan sebagainya melakukan kesalahan, masih dikasih dispensasi oleh Tuhan. Kenapa mereka tidak dibunuh juga? Kok disuruh tobat? Kenapa? Berarti Tuhan Anda tidak maha pengasih dan tidak maha adil. Ceter kau. Baik. Sekarang begini, nggak masalah. Namanya Muslim kan, tuduhan mereka. Sekarang begini, bagaimana kalau saya membuktikan kenyataannya, bahwa perikop yang saya bacakan tadi itu ditiru oleh Quranmu? Jangan kemana-mana, Bang Edis. Nah, Jangan kemana-mana. Loh, saya kan ingin membandingkan. Fokus dulu Bang Edis, fokus dulu dengan ayat itu, dengan yang ada di Bible ini. Ini saya tampilkan Bible-nya ini. Tebal sekali saudara, tebal sekali. Jaringannya di sana lemot Bang Edis. Tidak bisa membacanya kan? Lu bisa ini, Kejadian 32, Yakub bergulat dengan Allah. Ini kok lari kemana-mana? Jangan lari kemana-mana dulu. Jangan lari kemana-mana. Kenapa kita lari kemana-mana? Ya. Lanjut. Oke, maksud saya begini. Sebentar, saya lagi mencari ayatnya. Sebentar ya. Baik. Saya akan tunjukkan ayat di dalam Quran Anda. Bagaimana Quran Anda mengambil ayat tersebut. Saya akan tunjukkan ayatnya sebentar. Coba buka Quran surat Shad. Kemana Adam? Kabur dia. Sebentar. Dia udah lari teman-teman. Makanya Muslim ini kayak gini. Sebentar, saya tadi mengambil Al-Quran ya. Sebentar. Ya silakan Adam naik lagi. Kabur dia teman-teman.